Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan juga Ibu dosen, Dr. Ripi Maya, MPD, dan juga Ida Nuraida, SSI, Magister Pendidikan Matematika, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul, walaupun di hanya ruang virtual Zoom meeting ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, kepada sahabatnya, sampai kepada kita, sampai umurnya, akhir zaman. Amin. Yang pada kali ini, kami dari kelompok 9 diberi kesempatan akan mempresentasikan sebuah bahan materi dari mata kuliah bersama diferensial yang berjudul Sistem Linear Non-Homogen. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aryo Surya Wijaya sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 9. Adapun anggota dari kelompok 9, yang pertama, ada Andreani Puspitaningrum, yang kedua ada Anissa Puspita Dewi, yang ketiga ada Aryo Surya Wijaya, yang keempat ada Fani Fadila Tunisa, dan yang terakhir ada Feby Febrianti Fajrin. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai sistem linear homogen yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, suatu sistem linear homogen mempunyai bentuk Y aksen sama dengan AY ditambah G. Dengan ini, dengan vektor G turunan dari T identik dengan 0. Asumsikan GT ada dan matriks AT ukuran N dikali N kontinu pada interval J pada suatu T, pada suatu sudut T. Nah, itu solusi umumnya adalah Y pangkat H dikali T dari sistem homogen Y aksen sama dengan AY pada J. Dan solusi khususnya yaitu Y pangkat K kali T dari persamaan 4, 3, dan 5 yang di atas ini pada J yaitu Y sama dengan Y pangkat H ditambah Y pangkat K. Karena meliputi solusi dari 4.3 dan 5 pada J. Selanjutnya, jadi persamaan diferensial linear non-homogen ada prosedurnya. Ada 3 langkah prosedur umum. Yang pertama, langkah pertama kita harus menentukan solusi umum persamaan diferensial linear non-homogen YH kali X. Dan juga langkah keduanya, kita harus menentukan solusi umumnya bersama diferensial linear non-homogen YPX. Lalu yang ketiga, yaitu menentukan solusi umum bersama diferensial Y sama dengan YHX ditambah YPX. Contohnya seperti ini. Misalnya ada sebuah soal latihan dengan solusi umum bersama diferensial berikut. Y double aksen ditambah Y sama dengan 1. Langkah pertamanya, kita harus menentukan solusi umumnya dari persamaan diferensial homogen, yaitu Y double aksen ditambah Y sama dengan 0. Lalu solusi umumnya adalah YH sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X. Lalu langkah keduanya, solusi umum bersama diferensial non-homogen, yaitu Y double aksen ditambah Y sama dengan 1. Didapatkan solusi umumnya YP sama dengan 1. Lalu langkah yang terakhir adalah solusi umum dari persamaan diferensial itu. Y sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X tambah 1. Di dalam menentukan persamaan diferensial linear non-homogen, ada 3 langkah solusi umum yang akan dikerjakan dari soal latihan tersebut. Lanjut ke metode koefisien tertentu tak tentu yang akan disampaikan oleh rekan saya Anissa Puspita Dewi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Aryo. Untuk selanjutnya ada metode koefisien tak tentu. Pada awalnya metode ini diterapkan pada persamaan linear non-homogen orde 2, yaitu bentuknya AY double aksen ditambah BY aksen ditambah CY sama dengan RX. A, B, C-nya itu konstanta. Untuk metode ini
berlaku untuk orde yang lebih tinggi atau orde ke N. Kuncinya adalah YP yang merupakan suatu ekspresi yang mirip dengan Rx, di mana terdapat koefisien-koefisien yang tidak diketahui yang dapat ditentukan dengan mensubstitusikan YP pada persamaan. Kemudian ada aturan untuk metode koefisien tak tentu. Di dalam aturan ini ada dua, yaitu aturan dasar dan aturan modifikasi. Untuk aturan dasar, Rx adalah salah satu fungsi yang ada di dalam tabel 1, pilih fungsi YP yang bersesuaian, dan tentukan koefisien tak tentunya dengan mensubstitusikan YP pada persamaan. Kedua, yaitu ada aturan modifikasi. Jika Rx sama dengan solusi persamaan diferensial homogen, kalikan YP yang bersesuaian dalam tabel 1 dengan X atau X kuadrat. Jika Rx sama dengan solusi akar ganda persamaan diferensial homogen. Bisa kita lihat di dalam tabel 1, untuk aturan dasarnya, jika Rx adalah jumlah fungsi-fungsi yang terdapat dalam tabel 1, kolom pertama YP adalah jumlah fungsi pada baris yang bersesuaian. Bisa kita lihat suku-suku dalam Rx-nya, jika K dikali E pangkat YX, maka pilihan untuk YP-nya CE pangkat YX. Kemudian untuk K dikali X pangkat N, untuk N-nya 0, 1, 2, dan seterusnya, maka pilihan untuk YP-nya K KN dikali E pangkat N ditambah KN-1 ditambah titik-titik, kemudian ditambah K1X ditambah K0. Kemudian untuk suku-suku dalam Rx-nya, jika K cos omega X atau K sin omega X, maka pilihan untuk YP-nya K cos omega X ditambah M sin omega X. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu metode ini dapat digunakan jika komponen dari G adalah bintang bulat T, fungsi eksponensial atau sinus dan kosinus. Nah, di sini ada contoh metode koefisien tak tentu. Tentukan solusi umum dari sistem linear non-homogen. Ada Y aksen sama dengan AY min G sama dengan 2 min 4, 1 min 3 Y ditambah 2T kuadrat ditambah 10T, T kuadrat ditambah 9T ditambah 3. Nah, kita jawab. Dengan melihat bentuk G di atas, Y pangkat K dapat diasumsikan dalam bentuk Y pangkat K sama dengan U T ditambah WT kuadrat, dan vektor-vektor U, V, dan W dapat ditentukan. Nah, dengan metode substitusi diperoleh turunan pertama dari solusi Y pangkat K, yaitu Y pangkat K aksen sama dengan V ditambah 2WT sama dengan AU ditambah AVT ditambah AWT kuadrat ditambah G dengan komponen-komponen V1, V2 ditambah 2W1T, W1T, 2W2T sama dengan 2U1 min 4U2, U1 min 3U2 ditambah 2V1 min 4V2, kemudian V1 dikurangi 3V2 dikali dengan T, ditambah 2W1 min 4W2, W1 min 3W2 dikali dengan T kuadrat ditambah 2T kuadrat min 10T, T kuadrat min 9T ditambah 3. Kemudian next slide. Di aku belum ada yuk. Oh, udah. Selanjutnya, dengan menyamakan bagian T kuadrat pada kedua sisi, diperoleh 0 sama dengan
2W1 min 4W2 ditambah 2. Kemudian 0 sama dengan W1 min 3W2 ditambah 1, sehingga W1-nya adalah min 1 dan W2-nya sama dengan 0. Nah, dengan memandang T, diperoleh 2W1 sama dengan 2V1 min 4V2 ditambah 10, lalu 2W2 sama dengan V1 min 3V2 ditambah 9, sehingga didapat V1-nya sama dengan 0 dan V2-nya sama dengan 3. Nah, dari bagian konstantanya diperoleh V1 sama dengan 2U1 min 4U2, V2 sama dengan U1 min 3U2 ditambah 9, sehingga didapat U1-nya sama dengan 0 dan U2-nya juga sama dengan 0. Nah, jadi solusi khususnya adalah Y pangkat K sama dengan U ditambah VT ditambah WT kuadrat sama dengan 0, 0 ditambah 0, 3T, ditambah min 1, 0, T kuadrat, sama dengan T kuadrat dan 3T. Nah, diperoleh solusi umum dari sistem persamaan homogennya, yaitu Y pangkat H sama dengan C1, 4, 1, E pangkat T, dan C2, 1, 1, E pangkat min 2T. Sehingga solusi umum dari sistem linear homogennya yaitu Y sama dengan Y pangkat H ditambah Y pangkat K sama dengan C1, 4, 1, E pangkat T, ditambah C2, 1, 1, E pangkat min 2T, ditambah min T kuadrat dan 3T. Next slide. Nah, di sini ada contoh modifikasi dari metode koefisien tak tentu. Tentukan solusi umum dari Y aksen sama dengan AY ditambah G, min 3, min 4, 1, min 3, Y, ditambah min 6, 2, dikali E pangkat min 2T. Kita jawab, karena lambdanya sama dengan negatif 2, yaitu nilai eigen dari A, maka dapat diasumsikan bahwa Y pangkat K sama dengan UTE pangkat negatif 2T ditambah VE dipangkatkan negatif 2T. Nah, dengan metode substitusi, diperoleh Y pangkat K sama dengan UE pangkat min 2T, min 2UTE pangkat min 2T, min 2VE pangkat min 2T, sama dengan AUTE pangkat min 2T ditambah AVE pangkat min 2T ditambah dengan G. Nah, dengan menyamakan bagian TE pangkat min 2T pada kedua sisi itu diperoleh negatif 2U sama dengan AU. Jadi U adalah vektor eigen dari A yang berkaitan dengan lambda sama dengan negatif 2. Sehingga U pangkat T min C itu U pangkat T min C 1, 1. Nah, dengan menyamakan bagian yang lain, diperoleh U min 2V sama dengan AV ditambah min 6, 2, karena G sama dengan min 6, 2C pangkat min 2T, sehingga AV ditambah 2V sama dengan A ditambah 2I dikali dengan V. Sama dengan U min negatif 6, 2 sama dengan A, I-nya adalah 1 ditambah min 6, 2. Dengan komponen-komponennya, yaitu negatif V1 ditambah V2 sama dengan A ditambah 6. Kemudian V1 min V2 sama dengan A dikurangi 2. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tadi diketahui ada komponen-komponen, yaitu min V1 ditambah V2 sama dengan A plus 6, dan V1 min V2 sama dengan A min 2. Nah, karena min V1 ditambah V2 sama dengan min dari V1 min V2, nah agar persamaan tersebut mempunyai solusi, maka A plus 6 harus sama dengan negatif dari A min 2. Sehingga nanti didapat nilai A-nya itu sama dengan min 2. Sehingga didapat juga min V1 ditambah V2 min 4 atau min V2 sama dengan V1 ditambah 4.
Nah, selanjutnya kita misalkan V1 sama dengan K, maka V2 sama dengan K plus 4. Sehingga nilai V-nya sama dengan K11 ditambah 0,4. Nah, dengan memilih nilai sebarang untuk K, kita misalkan K-nya itu sama dengan 0, maka nilai V-nya menjadi sama dengan 0,4. Nah, sehingga solusi khusus Y pangkat P adalah Y pangkat K sama dengan UT eksponen pangkat min 2T min V eksponen pangkat min 2T. Kita masukkan nilai U dan V-nya, sehingga nilai Y pangkat K sama dengan min 2, 1 T eksponen pangkat min 2T ditambah 0,4 eksponen pangkat min 2T. Nah, jadi solusi umum sistem persamaan non homogen tersebut adalah Y sama dengan Y pangkat H dan ditambah Y pangkat K, di mana Y pangkat H itu sama dengan C1 1 eksponen pangkat min 2T ditambah C2 1 min 1 eksponen pangkat min 4T, dan nilai Y pangkat K-nya itu sama dengan min 2 1 eksponen pangkat min 2T ditambah 0,4 eksponen pangkat min 2T. Nah, untuk pilihan K yang lain, maka akan didapatkan V yang lain pula. Seperti misalnya apabila diambil K sama dengan min 2, maka V pangkat T-nya itu sama dengan min 2 dan 2. Sehingga solusi umumnya itu menjadi Y sama dengan C1 1 eksponen pangkat min 2T ditambah C2 1 min 1 eksponen pangkat min 4T min 2 1 eksponen pangkat min 2T ditambah min 2 eksponen pangkat min 2T. Nah, selanjutnya mengenai aplikasi sistem persamaan diferensial. Di sini terdapat contoh, diketahui dua buah tangki air T1 dan T2, di mana pada awalnya tangki T1 itu memuat 100 galon air murni, dan tangki T2 itu memuat 100 galon air dengan 150 lb atau 150 pon gram pupuk yang dilarutkan ke dalamnya. Nah, larutan tersebut mengalir melalui tangki-tangki tersebut pada kecepatan konstan, yaitu 2 galon per menit. Dan larutan tersebut dijaga keseragamannya dengan cara mengaduknya. Nah, jika Y1T dan Y2T menyatakan banyaknya pupuk dalam tangki T1 dan T2, maka kecepatan perubahan atau Y1 aksen T dari Y1T sama dengan aliran yang masuk ke tangki per menit dikurangi aliran yang keluar dari tangki per menit. Demikian juga untuk Y2 aksen T dari Y2T. Yang ditanyakannya itu, tentukan banyaknya pupuk Y1T dan Y2T dalam tangki T1 dan T2 tersebut pada saat T. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama di sini ada tahap pemodelan. Nah, jadi perubahan banyaknya pupuk di dalam tangki itu bergantung pada seberapa banyak pupuk yang masuk dan seberapa banyak pupuk yang keluar. Jadi bergantung pada laju masuk dan laju keluarnya. Kemudian pada saat T, kita misalkan YT pon gram pupuk di dalam tangki. Nah, karena laju aliran itu yang masuk sama dengan laju aliran yang keluar, yaitu konstan 2 galon per menit, berarti si volume tangki setiap saatnya itu tetap dipertahankan sebesar 100 galon. Nah, yang pertama, untuk kecepatan perubahan Y1 aksen T dari Y1T, yang berarti ini dalam tangki pertama. Nah, caranya itu Y1 aksen T sama dengan inflow per menit dikurang outflow per menit. Yang berarti satuannya itu LB per menit atau von gram per menit. Nah, sekarang kita identifikasi satu persatu, kita hitung dulu di inflow-nya. Nah, siapa saja sih yang masuk ke tangki pertama? Nah, kita misalkan dua tangki ini saling berhubungan, yang berarti alirannya itu masuk dari tangki kedua ke tangki pertama.
Jadi yang masuknya itu 2 galon per menit dari tangki yang kedua. Nah, seperti itu. Nah, kemudian karena satuannya LB per menit, maka harus dikalikan dengan sesuatu yang satuannya adalah LB. Nah, sedangkan kandungan pupuk 2 galon per menit itu adalah inflow-nya yang berasal dari tangki kedua, sedangkan kandungan pupuk di tangki kedua itu sebesar Y2. Maka si 2-nya itu dikalikan Y2. Kemudian kita bagi dengan volume tangki yang ada di tangki yang kedua, yaitu sebesar 100 galon. Jadi untuk inflow-nya itu 2/100 dikali Y2. Kemudian dikurang dengan outflow-nya. Nah, untuk outflow-nya itu siapa saja sih yang keluar dari tangki yang ke-1? Nah, yang keluar dari tangki ke-1 itu sebesar 2 galon per menit. Dengan aliran dimensi yang sama, kita kalikan dengan kandungan pupuk di tangki pertama, yaitu Y1. Kemudian dibagi dengan volume yang ada pada tangki pertama. Gitu. Jadi untuk outflow-nya kita mendapatkan 2/100 dikali Y1. Jadi untuk kecepatan perubahan Y1 aksen T dari Y1T adalah 2/100 dikali Y2 dikurang 2/100 dikali Y1. Selanjutnya untuk perubahan di tangki kedua. Kita menghitungnya dengan ketentuan sama, sehingga didapat untuk perubahan di tangki kedua, itu 2/100 dikali Y1 dikurang 2/100 dikali Y2. Di mana alirannya itu dari tangki satu ke tangki kedua, dan untuk outflow-nya itu dari tangki kedua. Sehingga model matematika dari masalah tersebut adalah Y1 aksen T sama dengan min 0,02 Y1 ditambah 0,02 Y2. Dan untuk Y2 aksen T-nya itu 0,02 Y1 min 0,02 Y2. Nah, dalam bentuk matriks itu dapat dinyatakan sebagai Y bar aksen sama dengan Y1 aksen, Y2 aksen. Dan A-nya itu sama dengan 0,02, min 0,02, kemudian 0,02, 0,02, dan min 0,02. Sehingga sistem persamaan diferensialnya itu berbentuk Y bar aksen dikurang A Y bar. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu tahap kedua. Untuk tahap kedua yaitu mencari solusi umum. Nah, untuk mencari solusi umumnya, harus kita cari dulu nilai-nilai eigen yang dimana diperoleh dari mencari nilai determinan A dikurang lambda I. Nah, di determinan A kurang lambda I yaitu negatif 0,02 dikurang lambda, 0,02, 0,02, negatif 0,02 dikurang lambda sama dengan 0. Nah, di sini kita tinggal menghitung menggunakan determinan matriks, sehingga diperoleh lambda kuadrat ditambah 0,04 lambda ditambah 0,0004 dikurang 0,0004 sama dengan 0, sehingga diperoleh hasil lambda kuadrat ditambah 0,04 lambda sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tinggal cari faktornya, sehingga diperoleh lambda satunya sama dengan 0, kemudian lambda 2-nya negatif 0,04. Nah, dari nilai eigen yang diperoleh tersebut, kemudian kita bisa menentukan vektor, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai eigen tersebut ke dalam persamaan AX bar sama dengan 0 bar. Nah, yang pertama yaitu untuk nilai eigen lambda sama dengan 0. Nah, diperoleh vektor eigen sebagai berikut, yaitu negatif 0,02, 0,02, 0,02, negatif 0,02 dikali X1, X2 sama dengan 0,0. Nah, ini kita tinggal menggunakan perkalian matriks, sehingga diperoleh negatif 0,02 X1 ditambah 0,02 X2 sama dengan 0, menghasilkan X1 itu sama dengan X2. Nah, karena dari persamaan AX bar sama dengan 0 bar diperoleh dua persamaan yang sama, yaitu dalam X1 dan X2,
kita bisa mengambil sembarang untuk X1 dan X2. Nah, misalkan diambil untuk X1-nya sama dengan 1, maka untuk X2-nya juga sama dengan 1. Sehingga diperoleh vektor eigen yang pertama, yaitu X bar pertama itu 1, 1. Selanjutnya, yaitu, boleh di next slide. Nah, selanjutnya itu untuk nilai eigen lambda sama dengan negatif 0,04. Nah, sama seperti tadi langkahnya, sehingga diperoleh vektor eigennya yaitu negatif 0,02 dikurang lambda, 0,02, 0,02, negatif 0,02 dikurang lambda dikali X1, X2 sama dengan 0, 0. Nah, ini tinggal menggunakan perkalian matriks juga. Sehingga diperoleh 0,02x1 ditambah 0,02x negatif x2. Nah, masih dengan alasan sama dengan x1 negatif 1. Nah, dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, maka dapat diambil sebarang X1 dan X2. Misalkan X1-nya sama dengan 1, maka X2-nya sama dengan negatif 1. Sehingga nantinya diperoleh vektor eigen yang kedua, yaitu X bar yang kedua, negatif 1. Dari kedua nilai eigen tersebut, selanjutnya dapat ditentukan basis umumnya, yaitu Y bar yang pertama yaitu sama dengan X bar pertama E pangkat lambda 1T sama dengan 1 pangkat 0 dikali T dengan 1. Kemudian untuk Y bar yang kedua sama dengan X bar kedua pangkat lambda 2T sehingga diperoleh 1 negatif 1 pangkat negatif 0,04T. Nah, jadi solusi umumnya Y bar sama dengan C1 Y bar pertama ditambah C2 Y bar kedua. Boleh next slide. Oh, Y bar, jadi solusi umumnya C1 1 1 ditambah C2 1 negatif 1 pangkat negatif 0,04T. Dan langkah yang terakhir yaitu tahap mencari solusi masalah nilai awal. Nah, dari syarat awal yang dikemukakan pada soal, yaitu Y1 0-nya sama dengan 0, dan Y2 0-nya sama dengan 150, diperoleh Y bar 0 sama dengan 0, 150 sama dengan C1 1 ditambah C1 negatif 1, sehingga diperoleh C1 ditambah C2, C1 kurang C2 sama dengan 0, 150. Nah, menggunakan eliminasi, nantinya diperoleh C1 sama dengan 75 dan C2 sama dengan negatif 75. Jadi, solusi masalah nilai awalnya adalah Y bar T sama 1 negatif 1, pangkat negatifnya sebagai berikut. Yang pertama, 5 pangkat negatif 0,04T ditambah 75 pangkat negatif 0,04T. Nah, dari dua persamaan tersebut dapat diketahui bahwa grafiknya simetrik dan nilai limitnya menuju 75 jika T menuju tahingga, dengan kata lain, Y1 dan Y2 itu konvergen ke 75. Boleh di next slide. Dan yang terakhir kesimpulannya yaitu
Jadi banyaknya pupuk Y1 dan Y2 di tangki T1 dan T2 pada saat T adalah Y1T sama dengan 75 dikurang 75E pangkat negatif 0,04T dan Y2T sama dengan 75 ditambah 75E pangkat negatif 0,04T. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Semua materi telah disampaikan. Selanjutnya kepada teman-teman silakan untuk men-screenshot dahulu soal latihan yang pertama. Ada 3 soal, silakan bisa screenshot. Ini soal yang pertama. Dan ini adalah soal yang kedua. Mengenai aplikasi sistem persamaan diferensial linear non homogen. Bisa kalian screenshot dahulu. Kalau sudah, langsung saja. Ada quotes buat hari ini adalah pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan, kita dapat mengubah dunia. Menurut Nelson Mandela. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf bila masih ada kesalahan dan kekurangan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nun wa qalami wa yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan juga tetap sehat buat kalian semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.